وأحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Habib berwasiat kepada kita semua, mari kita senantiasa meningkatkan amal-amal soleh kita, terlebih-lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan sebenar-benarnya, berusaha sekuat tenaga melaksanakan segala perintah Allah dan berusaha sekuat tenaga pula menjauhi larangannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberikan taufik, hidayah serta maunahnya, sehingga pada Jumat minggu ketiga di bulan Januari 2022 kita masih sama dapat berhadir di siang hari ini untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan amalan-amalan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua nantinya diakui sebagai umatnya dan insya Allah akan mendapatkan syafaatnya sampai di hari kemudian kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, materi khutbah kita pada siang hari ini adalah ketika datang sakaratul maut. Kita ambil satu kisah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat, yang sahabat ini bukan sahabat yang terkenal. Dia hanya biasa-biasa saja, bukan seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Tapi yang sangat luar biasanya, sahabat ini ketika menjelang sakaratul maut, Allah tunjukkan kepadanya bahwasanya tempatnya adalah surga. Lalu siapakah sahabat ini? Sahabat ini adalah yang bernama Sya'ban. Amalan apa, perbuatan apa yang dia lakukan di masa hidupnya? Sya'ban setiap harinya melaksanakan sholat subuh di Masjid Nabawi, tepatnya di Madinah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal jarak rumah Sya'ban dengan Masjid Nabawi sekitar 3 jam perjalanan. Lebih dekat rumah Rasulullah ke Masjid Nabawi. Satu ketika akan dilaksanakan sholat subuh, Rasulullah SAW datang dan melihat
isi Masjid Nabawi, Rasulullah merasa kehilangan dengan seseorang yang setiap hari datang lebih awal dan duduk di pinggir, di saf yang paling pinggir. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat yang lain, wahai para sahabat, apakah kalian melihat sahabat? Tidak ya Rasul. Apakah sahabat sudah hadir? Belum ya Rasulullah. Nabi Muhammad gelisah. Lalu datang ketika masuk waktu sholat subuh pun sudah datang. Akhirnya azan pun berkumandang. Begitu selesai sholat azan, kembali Rasulullah menanyakan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, apakah kalian melihat Sya'ban? Apakah kalian tahu Sya'ban itu sudah datang? Belum ya Rasulullah. Kalau gitu sholat subuhnya kita tunda. Ditunggu-tunggu, waktu terus berjalan. Akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada jamaah untuk melanjutkan sholat subuh karena khawatir habis waktu sholat subuh. Begitu dilaksanakan sholat subuh, kembali Rasulullah melihat kepada para jamaah yang hadir. Akhirnya tidak terlihat sahabat. Lalu kembali ditanyakan, apakah ada yang tahu sahabat? Tidak ya Rasul. Ada yang tahu rumah sahabat? Ada ya Rasul, saya ya Rasulullah. Di mana rumah sahabat? Jauh ya Rasulullah. Kalau kita berjalan kaki sekitar 3 jam. Kalau gitu kita berangkat ke rumah sahabat. Akhirnya Rasulullah bersama sahabat berangkat ke rumah sahabat. Sesampainya di rumah sahabat, Rasulullah tidak menemui sahabat, tapi ada seorang wanita yang dia temui, yang tentunya dalam hal ini adalah istri sahabat. Wahai istri sahabat, di mana sahabat? Istri sahabat pun menangis, terseduh-seduh. Wahai Rasulullah, suamiku semalam telah meninggal dunia. Rasulullah terkejut. Padahal kemarin sahabat masih ikut bersama sholat subuh, dan hari esoknya sahabat sudah tidak lagi ikut sholat subuh karena sudah dipanggil oleh Allah. Kalau gitu wahai istri sahabat, di mana makamnya? Langsung Rasulullah bersama sahabat-sahabat yang lain ziarah kubur, dan Rasulullah mendoakan sahabat. Setelah melaksanakan ziarah, Rasulullah pun pamit kepada istri sahabat. Wahai istri sahabat, saya akan pulang. Bersabarlah, karena ini adalah ujian dari Allah, dan setiap kita pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu istri sahabat menyampaikan, ya Rasulullah, ketika suamimu sahabat akan menjelang sakaratul maut, akan menghembuskan napas yang terakhir, ada 3 kalimat yang disampaikan oleh sahabat yang saya sendiri tidak tahu apa itu artinya. Yang pertama, ketika sahabat akan menghembuskan napas yang terakhir, sahabat mengucapkan, mengapa tidak lebih jauh? Lalu yang kedua, sahabat menyampaikan, mengapa tidak yang baru? Yang ketiga, mengapa tidak semuanya? Rasulullah SAW mendengar ucapan istri sahabat, Rasulullah pun tersenyum. Lalu Rasulullah menyampaikan firman Allah dalam Al-Quran melalui surah Al-Qaf ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin man hada fakasabna anka ghidha'aka fabasaruka yaumal hadid. Sesungguhnya kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam.
Sa'ban menyampaikan 3 kalimat, mengapa tidak lebih jauh? Ternyata ketika datang sakaratul maut, nyawa berada di tenggorokan, Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan apa yang dilakukan oleh Sa'ban setiap harinya. Ketika itu Sa'ban dipertunjukkan di mana setiap harinya menempuh perjalanan 3 jam untuk bisa melaksanakan sholat subuh di Masjid Nabawi bersama Rasulullah. Dan perjalanan itu Allah tunjukkan Sa'ban tempatnya adalah surga. Sehingga Sa'ban menyampaikan, kenapa enggak terlalu jauh? Kalau lebih jauh lagi, luar biasa Allah akan berikan balasan itu. Maka untuk itu mari bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari langkah-langkah kita gunakan untuk menuju tempat-tempat kebaikan. Yakin dan percaya setiap langkah-langkah kaki kita itu mengandung nilai-nilai ibadah. Bahkan mungkin ketika nanti datang sakaratul maut, Allah akan tunjukkan langkah-langkah kebaikan kita yang mudah-mudahan kita semua nanti Allah tunjukkan tempat kita adalah surga Jannatul Na'im. Lalu yang kedua, mengapa tidak yang baru? Satu ketika Sa'ban berangkat melaksanakan salat subuh ke Masjid Nabawi. Di dalam perjalanan Sa'ban menemui orang tua yang saat itu sedang kedinginan. Karena pada saat itu sedang datang hujan. Sa'ban pun berangkat memakai 2 pakaian. Pakaian pertama dia pakai adalah pakaian yang baru. Lalu dia pakai pakaian yang kedua, yang saat sekarang kita sebut dengan mantel, dengan harapan nanti ketika sampai di Masjid Nabawi, dia buka pakaian yang pertama, lalu dia pakai pakaian yang kedua yang baru. Berkat kemurahan hati Sa'ban melihat orang tua renta yang sedang kedinginan, lalu dia buka baju yang pertama, di mana baju yang pertama adalah baju lama, diberikan kepada orang tua ini dengan ikhlas lahir dan batin. Lalu diajak orang tua ini turut serta melaksanakan sholat subuh. Dan ketika datang sakaratul maut, Allah tunjukkan baju lama saja Allah balas dengan surga. Bagaimana kalau yang baru? Maka kepada kita semua Allah memerintahkan, belum sempurna amalan seseorang kalau dia belum memberikan sesuatu itu yang terbaik. Selanjutnya yang ketiga, mengapa tidak semuanya? Allah tunjukkan satu hari Sa'ban sedang makan sarapan pagi dengan istrinya, sepotong roti. Lalu datang seorang peminta-minta. Dengan kebaikan Sa'ban bersama istrinya, sepotong roti pun dibagi 2. Yang separuh dia berikan kepada seorang pengemis, yang separuh dia makan bersama istrinya. Dan Allah tunjukkan kepada Sa'ban ketika menjelang sakaratul maut, yang separuh roti pun Allah berikan surga. Bagaimana kalau semuanya? Maka untuk itu bapak-bapak, saudara-saudara sedang jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita berlomba-lomba. Terlebih-lebih kita sudah memasuki tahun 2022 di minggu yang ketiga bulan Januari ini. Bisa jadi tahun ini adalah tahun terakhir bagi kita, di mana kita harus kembali menghadap Allah. Maka untuk itu, bertambahnya umur tentunya akan bertambah amal-amal ibadah kita. Yang belum wirid, segera ikut wirid. Yang belum ngaji, segera ikut pengajian. Yang belum ikut kegiatan-kegiatan sosial, ikuti kegiatan-kegiatan sosial. Karena Allah itu melihat akhir kehidupan kita, bukan awal kehidupan kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini akan menjadi motivasi, mendorong semangat untuk kita semua di dalam melaksanakan ibadah-ibadah di dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan akhir kehidupan kita dipenuhi dengan amal-amal ibadah, sehingga nantinya ketika datang sakaratul maut, kematian kita adalah kematian yang husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته بكرسي، وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا الله يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.